Kalau orang-orang yang terafiliasi dengan sebuah ormas ya, itu kemudian terseret atau tersangkut tindak pidana, maka itu dijadikan considerance untuk membubarkan ormasnya. Boleh dong kita ya, silogismenya bertanya-tanya nih, kalau kader-kader parpol ya, kader-kader dari sebuah parpol terlibat tipikor tindak pidana korupsi, apakah itu berarti parpolnya juga akan dibubarkan atau dilarang? Guys, ada satu footnote yang tersisa dari pembubaran garis miring pelarangan FPI berdasarkan SKB dari 6 menteri dan pejabat setingkat menteri tanggal 30 Desember kemarin ya. Gimana ya sikap parpol ya terhadap SKB tadi? Ternyata dari penelusuran gue sebagian besar mendukung dengan berbagai alasan. Misalnya itu kewenangan pemerintah, ada indikasi bahwa FPI mendukung gerakan terorisme ISIS ya yang maksud ya, bertentangan dengan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Ada juga yang mengatakan dengan dibubarkannya FPI kita bisa mengembalikan prinsip Islam yang moderat, toleran dan ramah. Jadi FPI ini diklaim ya atau dicap tidak moderat, intoleran dan tidak ramah ya. Oke, guys. Tapi tentu ada yang berbeda tetap ya. Antara lain dari PKS, ini suara dari Ketua DPP ya, Pak Bukhari Yusuf, dia mengatakan begini. Sikap pemerintah membubarkan FPI merupakan langkah mundur dan menciderai amanah reformasi. Sebagai penguasa kan sangat leluasa menetapkan apa saja bagi ormas atau perkumpulan ketika berbeda arah politik, khususnya sejak Perpu Ormas. Tapi ini semua tetap bentuk langkah mundur. Itu kata Pak Bukhari Yusuf ya. Ada lagi nih Waketum Gerindra Pak Habibur Rahman. Dia mengatakan begini. Kami mempertanyakan apakah pembubaran FPI ini sudah dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Ormas khususnya pasal 61 yang harus melalui proses peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan pencabutan status badan hukum. Jadi ada ya yang tidak setuju. Nah, ternyata salah satu yang paling setuju itu adalah politisi PDIP. Dari beberapa yang berseliweran komentarnya di media, gue ingin kutip satu. Ada Pak atau Mas ya karena masih muda, Muhammad Nabil Harun. Beliau ini selain politisi PDIP juga ketua PP Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. Nah intinya dia mengatakan langkah yang diambil pemerintah itu sudah tepat. Kenapa begitu? Nah ini beberapa statement beliau ya. Selama ini FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Oke, kemudian dia juga mengatakan tindakan FPI diperparah dengan premanisme berjubah agama. Waduh, dahsyat ya. Praktek premanisme berjubah agama yang dilakukan FPI merusak nilai-nilai Islam Indonesia, mengganggu tatanan toleransi dan nilai kemanusiaan dari Islam kita. Ya, jadi diksinya, narasinya itu luar biasa. Nah ini gue lanjutin, ini yang gue mau soroti ya. Beliau juga mengatakan begini, pemimpin FPI juga tidak bisa memberikan teladan akhlak sebagaimana yang mereka gaungkan. Jadi Mas Muhammad Nabil Harun ini menyoroti masalah akhlak ya. Mungkin ya ini karena FPI dengan Habib Rizik Syihab sebagai pemimpinnya selama ini kan mengangkat narasi perlunya revolusi akhlak. Nah ini menurut gue jadi menarik nih karena tadi Mas Nabil nyorotin itu. Kenapa gue bilang menarik? Kan Mas siapa nih Muhammad Nabil Harun ini kan politisi ya, aktif di dunia politik. Artinya aktif di dunia yang berkaitan dengan bagaimana negara ini diurus. Menurut gue akhlak, kalau kita bicara akhlak dalam konteks bernegara, akhlak dalam dunia politik, salah satu yang paling penting adalah tidak korupsi. Ya. Jadi standar akhlak di dunia politik, standar akhlak dalam mengurus negara itu adalah tidak koruptif. Nah, sehingga yuk kita lihat bagaimana ya korupsi yang dilakukan oleh para kader parpol. Nah, ini gua kutip data agak lama sebenarnya. Karena sampai podcast ini mau gua take itu gue belum dapat data terbaru tapi nggak terlalu lama juga.
Ini gue ambil dari IDN Times tahun 2019. Datanya sejak tahun 2007, ya kan KPK itu berdiri 2002 ya. Nah mulai 2007 tuh KPK sudah menangkap 72 orang anggota DPR. Wih, banyak juga ya. Nah ini ada screenshot ya, lo lihat di situ datanya nih ya dari masing-masing parpol itu jumlahnya berapa. Nah kalau kita lihat data ya, itu ternyata partainya Mas Nabil itu adalah partai dengan salah satu partai dengan jumlah kader terbanyak yang ditangkap oleh KPK. Oke. Ya, yang paling legend kan lo inget ya, Harun Masiku lah, Harun Masiku yang sampai sekarang nggak jelas nasibnya, nggak jelas ada di mana dan oleh para aparat belum bisa ditangkap sampai sekarang. Oke. Nah, tentu saja kasus korupsi yang paling banyak jadi pembicaraan belakangan ini adalah kasus korupsinya Bansos ya, dana Bansos COVID-19 dengan pelaku atau tersangka utamanya adalah mantan Mensos Juliari Batubara. Ya, yang kata CNN ya itu ditengarai korupsi Bansos itu mengalir sampai jauh ya. Nah, lu lihat nih ya kutipan dari statementnya Pak Ali Fikri, ini PLT Jubir KPK. Dia mengatakan begini, dia Juliari maksudnya, bendum parpol ya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia ada di situ? Itu kan bagian materi penyidikan, nanti akan digali lebih lanjut dalam proses pemeriksaan saksi. Ya, nah, gue terusin dikit ya. Ini yang menarik juga nih, ya. Tempo.co tanggal 6 Desember mengabarkan bahwa dalam 10 hari terakhir 3 kader PDIP ditangkap KPK. Oke, siapa aja mereka? Yang pertama tadi, yang paling top Juliari Peter Batubara. Kasusnya adalah korupsi Bansos, ya, yang sementara ini diduga menerima 17 M sebagai suap dari vendor-vendor yang dapat proyek untuk pengadaan sembako. Ini masih didalami KPK ya. Karena ditengarai jumlah yang dikorupsi mungkin lebih besar dari itu. Yang kedua adalah Weni Bukarno. Siapa dia? Beliau adalah Bupati Banggai Laut. Ditangkap 3 Desember diduga menerima suap 2 miliar dari pengusaha untuk pembangunan jalan di daerahnya. Kacau, kacau, kacau. Yang ketiga adalah Ajay Priyatna, wali kota Cimahi, ditangkap 27 November bersama 9 orang lainnya dari pejabat-pejabat kota Cimahi dan juga pihak swasta yang diduga terlibat. Kasusnya yang diduga adalah apa? Komitmen fee terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi dengan total 3,2 M. Nah ketika OTT ya Pak Ajay Priyatna ini menerima 425 juta setelah diduga sebelumnya menerima 1,661 miliar. Itu 10 hari doang. Nah ini membuat gue merenung ya. Ini kok korupsi di Indonesia ini menggurita banget ya. Dahsyat. Gak salah kalau disebut dia sebagai extraordinary crimes ya. Jadi kalau lu mendengar istilah extraordinary crimes itu jangan dibelokin cuman terorisme doang ya. Dan yang gue sebel nih kadang-kadang nih, terorisme itu dinisbatkan pada kelompok-kelompok tertentu saja gitu ya. Nah padahal yang namanya extraordinary crimes, korupsi itu dahsyat, dahsyat banget ya. Nah yuk kita lihat. Salah satu considerance dalam pembubaran atau pelarangan FPI ya dalam SKB 6 pejabat negara tersebut yang sebelumnya kita sudah tahu, itu adalah adanya sejumlah orang yang terafiliasi dengan FPI itu dinyatakan terlibat tindak pidana, baik tindak pidana terorisme maupun tindak pidana umum. Ya. Nah, yang gue mau soroti adalah begini, ini pertanyaan, ini logik aja nih. Kalau orang-orang yang terafiliasi dengan sebuah ormas ya itu kemudian terseret atau tersangkut tindak pidana, maka itu dijadikan considerance untuk membubarkan ormasnya. Boleh dong kita ya silogismenya bertanya-tanya nih, kalau kader-kader parpol ya, kader-kader dari sebuah parpol terlibat tipikor tindak pidana korupsi, apakah itu berarti parpolnya juga akan dibubarkan atau dilarang? Lu jawab ya. Nah guys, ternyata yang punya keresahan seperti itu bukan cuma gua ya. Kembali tadi gua kutip lagi nih Pak Habibur Rahman yang Waketum Gerindra.
Nah ini dia bilang begini, kan dia keberatan tuh ya. Dia mempertanyakan langkah pemerintah membubarkan melarang FPI. Dia bilang gini, apakah sudah dilakukan konfirmasi secara hukum terhadap hal-hal negatif yang dituduhkan kepada FPI? Soal keterlibatan anggota FPI dalam tindakan terorisme misalnya, apakah sudah dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan FPI? Karena jika hanya oknum yang melakukannya, tidak bisa serta-merta dijadikan legitimasi untuk membubarkan FPI. Oke? Make sense kan? Nah, ini juga kata Pak Habibur Rahman ya, mengacu pada kasus kader partai politik yang ditangkap karena tipikor, tidak bisa dikatakan bahwa partainya yang melakukan korupsi dan harus dibubarkan. Nah, guys, terkait dengan ini akhirnya gue jadi inget ya, tahun 2017 ya, tahun 2017 nih gue cari dulu nih ya. Tahun 2017 ketika Pak Mahfud MD itu belum masuk ke pemerintahan ya guys ya, itu masih di luar, itu ada satu tweet beliau yang sangat-sangat menarik ya. Ini kita tayangin ya. Jadi intinya dia bilang itu kalau pasal-pasal itu tuh bisa dicari gitu ya. Dia bahkan menyebut ada intelektual tukang gitu. Ya, jadi pasal-pasal itu bisa dicari tergantung pihak-pihak yang bayar lah. Kira-kira bahasa mudahnya kayak begitu. Nah ya tentu saja guys, memasuki tahun 2021 ini kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga awan kelabu di dalam penegakan hukum kita itu segera sirna. Dan di Indonesia hukum ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Karena kalau gua nggak salah nih ya, Pak Mahfud sendiri yang mengatakan bahwa ketika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka sebuah negara akan hancur. Ya, itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.